Ayo, oke udah ya. Ya, Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kami dari manajemen dakwah UIN Jakarta kelas 3B akan mempresentasikan tentang hakikat manusia sebagai objek dakwah. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Akmal Gifari. Lalu yang kedua ada Baihaqi Hakim. Dan yang ketiga ada Vicky Almalik. Oke, langsung saja. Bagian materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Tentang hakikat manusia dalam Islam. Hakikat manusia dalam Islam adalah konsep sentral yang menjadikan manusia sebagai objek formal dan material dalam setiap disiplin ilmu sosial kemanusiaan. Konsep ini didasarkan pada pemahaman tentang manusia yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran. Lalu, ada beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu manusia sebagai khalifah. Nah, dalam konsep Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai wakil atau pengganti, atau juga duta Tuhan di muka bumi. Nah, sebagai khalifah, manusia memiliki peran dan tugasnya tersendiri. Nah, berikut adalah beberapa tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang pertama, menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Lalu yang kedua, ada menjadi pemimpin dalam memutuskan perkara secara adil di antara semua makhluknya. Lalu yang ketiga, ada menjaga lingkungan dan alam semesta yang ada di bumi. Dan yang terakhir yaitu beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagian yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk yang mulia. Kenapa bisa disebut manusia sebagai makhluk yang mulia? Yang pertama ada penciptaan manusia dalam Islam. Lalu yang kedua ada kehormatan manusia. Yang ketiga ada tanggung jawab moral manusia karena kedudukannya yang mulia. Lalu yang keempat, ada mewujudkan potensi diri Islam, mengajarkan bahwa manusia mempunyai potensi yang luar biasa. Lalu yang kelima, harga diri dan kesetaraan Islam menekankan bahwa semua manusia mempunyai martabat. Dan yang terakhir, melindungi hak asasi manusia. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya kepada Kiki Baihaqi, dipersilakan. Ya, selanjutnya ada manusia sebagai sasaran dakwah. Manusia sebagai sasaran dakwah adalah konsep yang penting dalam Islam. Dakwah adalah upaya untuk menyampaikan ajaran agama kepada orang lain dengan tujuan agar mereka memahami dan juga mengikuti ajaran tersebut. Dalam konteks ini, manusia yang belum mengenal atau belum mengikuti ajaran Islam dianggap sebagai sasaran dakwah. Dalam berdakwah, seseorang muslim seharusnya tidak memandang pemeluk agama lainnya sebagai musuh, tetapi sebagai sasaran yang perlu diajak untuk memahami dan juga mengikuti ajaran Islam. Dakwah yang berhasil membutuhkan pendekatan yang lembut, simpatik, dan juga menarik. Seorang dai harus mampu mengubah pandangan keliru tentang agama Islam dan juga menunjukkan kebaikan ajaran tersebut. Ya, tujuan dakwah satu, yakni tujuan dakwah sebagai dikemukakan oleh Ahmad Galusi dan juga Rauf Salabi dapat disajikan dalam 3 bentuk, yaitu tujuan praktis, tujuan realistis, dan juga tujuan idealistis. 2. Peran manusia dalam dakwah. Peran manusia dalam dakwah sangat penting Islam. Ajaran Islam kepada sesama manusia. Mereka adalah utusan Allah yang mengemban tugas suci menyebarkan kebenaran dan juga membimbing orang lain ke jalan yang benar dan dakwah harus berperilaku sebagai teladan yang baik dan juga mencerminkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga bertanggung jawab untuk memahami ajaran Islam sehingga dapat menjelaskan Islam dengan Al-Quran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vicky Almalik. ya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dalam dakwah. Tanggung jawab dakwah merupakan kewajiban yang harus diemban oleh setiap individu dalam mengemban misi menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat.
Dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan informasi tentang kebenaran ajaran agama saja, namun juga menyangkut aspek moral dan etika yang tinggi. Selain itu, keberanian dan keteguhan dalam menyebarkan ajaran agama juga merupakan bagian dari tanggung jawab dakwah, tidak meninggalkan sikap menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan selain aspek komunikasi. Tanggung jawab dakwah juga menyangkut sikap dan perilaku yang mencerminkan ajaran agama yang dianutnya. 1. Kesadaran akan tanggung jawab dakwah. Kesadaran akan tanggung jawab dakwah merupakan landasan penting bagi setiap individu yang terlibat dalam upaya penyebaran ajaran agama. Kesadaran ini tidak hanya melibatkan pemahaman tentang tugas yang harus dilakukan, tetapi juga rasa etika dan tanggung jawab moral yang mendalam. 2. Dakwah berdasarkan ilmu. Dakwah berbasis ilmu pengetahuan adalah dakwah yang dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki seorang dai. Untuk melakukan dakwah berdasarkan ilmu, seseorang dakwah harus mempunyai ilmu agama yang tinggi, luas, dan mendalam. Selain itu, seorang dakwah juga harus mampu menerapkan ilmu dan seni manajemen dalam pengelolaan lembaga dan kegiatan dakwah. 3. Dakwah dengan kesabaran dan hikmah. Kesabaran dalam dakwah mencakup ketabahan dan ketangguhan dalam menghadapi cobaan atau tantangan yang mungkin timbul dalam proses penyebaran ajaran agama. Pendakwah yang sabar akan mampu dengan tenang menghadapi berbagai reaksi dan sikap masyarakat tanpa melupakan tujuan utama dakwah, yaitu menyebarkan nilai-nilai kebenaran agama. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil, hakikat manusia sebagai subjek dakwah menjadi landasan filosofi yang mendasari upaya penyampaian ajaran agama kepada individu. Manusia sebagai makhluk rasional, bermoral, dan bebas sangat mampu menyerap dan memahami pesan-pesan agama. Dakwah sebagai upaya menyampaikan nilai-nilai agama yang sebenarnya kepada manusia, mengakui bahwa manusia mempunyai potensi untuk berkembang dan mencapai kesempurnaan melalui bimbingan ajaran agama. Sekian dari kelompok kami, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akmal Ghifari. Oke, terima kasih untuk presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 10 yang menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai subjek dakwah. Dari saya sendiri, Bayaki Hakim dan Vicky Al-Malik undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.